melakukan proses ekstraksi. Ya, oke. Jadi ada juga yang menggunakan dengan metode keberlangsungan ya, yang dikenal dengan metode reflux. Tentunya metode reflux ini yang hanya dengan menggunakan kaca, bahan materialnya disimpan yang kira-kira kurang lebih 50 sampai 100 miligram, terus kita lakukan ekstraksi, ya, lakukan ekstraksi. Terus ada yang namanya sokletasi, ya, soklet itu pada umumnya daun-daunan, bunga, ya, dengan menggunakan pelarut yang diputar kembali, ya, dipanaskan, kemudian disirkulasi kembali sehingga mampu menarik senyawa aktif yang ada di dalam tanaman tersebut. Terus ada juga ekstraksi tipe yang termodern, ya, yang paling modern yaitu berdasarkan dengan penyaringan panas, ya. Tadi kita sudah sampaikan yang menggunakan suhu tentunya adalah destilasi yang menyaring minyak sirih, termasuk sebetulnya pembuatan minyak kelapa dan lain sebagainya. Terus ada juga yang dengan metode dingin, ya, metode dingin. Metode dingin itu seperti high pressure extraction (HPE). Kemudian yang selama ini yang sering dipakai di dunia kampus itu yaitu menggunakan critical CO2, super critical CO2 extraction, ya. Di beberapa industri farmasi seperti Dexa sudah menggunakan ekstraksi menggunakan supercritical CO2, ya, hanya dalam jumlah yang sedikit, ya. Kalau untuk di industri hal ini mungkin menyulitkan, kan, mengingat tabung yang harus dipakai adalah tabung yang tahan dengan tekanan, jadi biayanya sangat mahal, ya. Slide. Adik-adik sekalian, bagaimana metode ekstraksi pada minyak atsiri? Ya, tentunya yang paling sering dilakukan masyarakat itu adalah dengan menggunakan destilasi uap. Metode ini paling umum digunakan untuk membuat minyak atsiri. Prosesnya yaitu hanya menggunakan pemanasan dalam air atau uap, sehingga minyak atsiri menguap, kemudian ditampung atau dikondensasikan menjadi cairan setelah melewati dengan kondensor. Nah, ini juga bisa dibuat sebetulnya di laboratorium untuk skala kecil, ya. Kalau di Unhas, ya, kita buatkan destilasi uap yang bisa sekaligus memasukkan bahan sampai 2 kilogram. Kalau untuk skala laboratorium paling tinggi hanya 50 sampai 100, ya. Nah, apa kelebihan metode destilasi uap ini? Tentunya untuk menyulin bahan baku minyak atsiri, apakah itu berasal dari kayu atau kulit batan maupun dari biji-bijian seperti merica, ketumbar, ya, kemudian pala. Nah, destilasi uap ini tentunya bisa digunakan untuk baik campuran yang larut dalam air maupun yang tidak, dengan berbagai semua perbedaan temperatur. Jadi alatnya ada di sebelah kanan itu, kita lihat, ya, hanya menggunakan dengan tangki, kemudian ada kondensor, ya. Setelah itu ada penampung, ada penampung. Jadi cara kerjanya yaitu
bahan dimasukkan dalam tangki, kemudian dipanaskan, ya. Setelah mencapai suhu tertentu, air menguap membawa minyak atsiri. Kemudian terkondensasi karena perbedaan temperatur antara dari tangki dengan kondensor, airnya uap terperangkap dalam kondensor. Ya, tentunya minyak atsiri itu tertampung dan akan berada pada barisan paling atas. Ya, air yang dibawa, terus minyak yang di. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Yaitu hanya membuang air pada lapisan bawah sampai batasan di mana minyak itu tidak terbawa keluar. Ya, nah sudah selesai proses ya penyulingan. Oke, slide. Ya, mungkin kalau sambil saya jelaskan, kalau ada yang lebih mau tanyakan, mungkin bisa langsung. Ya, jadi adik-adik sekalian, jenis metode ekstraksi mungkin ada yang bertanya, ya, kalau saya menggunakan bahan daun, akar, atau batang, atau bunga, kira-kira metode ekstraksi apa yang harus kami gunakan? Nah, tentunya harus kita tahu bahwa jenis metode-metode ekstraksi yang kita ketahui, tentunya ada sebagian yang melibatkan penggunaan pelarut, ya. Tapi kalau di pabrik kami, saya sudah tidak menggunakan dengan bahan anorganik, ya. Saya hanya sisa menggunakan air. Tetapi kalau di dunia kampus, ya, masih sering menggunakan pelarut, etanol, metanol, etil, asetat, N-butanol, heksan, dan lain sebagainya. Nah, proses destilasi pun juga seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan hanya dengan air. Ya, kelebihannya itu adalah biaya murah, terus ramah dengan lingkungan. Ya, kita bisa menyari berapapun yang kita inginkan tanpa harus terkendala dengan ketersediaan. Ya, jadi adik-adik sekalian, tumbuhan tentunya bisa diekstraksi ya berdasarkan dengan jenis pelarutnya. Nah, tentunya kalau kita mau memilih pelarut, harus kita tahu apakah yang kita mau cari ini adalah senyawa yang tahan panas atau tidak. Apakah terdegradasi oleh pemanasan atau tidak. Misalnya, seandainya ada bahan yang kita mau ekstraksi, yaitu mengandung protein di dalamnya, apakah di batang, apakah di bunga, atau dan lain sebagainya, tentunya kita harus memilih metode yang tidak tahan dengan pemanasan, ya, yang tidak terdegradasi dengan pemanasan. Nah, metode kalau menggunakan pelarut ini adalah biayanya sangat sangat murah, ya sangat murah sekali karena hanya dengan menambahkan pelarut, hanya dengan model toples dan lain sebagainya, kita sudah bisa mendapatkan ekstrak yang diinginkan. Right. Nah, kemudian metode ekstraksi yang paling sering lagi digunakan, ya, yaitu yang menggunakan HPE, ya, jadi high pressure extraction. Metode ini tentunya melibatkan pengekstraksi minyak atsiri dengan menggunakan tekanan tinggi. Ya, saya 12 tahun yang lalu sudah bermimpi untuk menggunakan HPE, ya. Namun nanti bisa terwujud bulan November tahun 2023. Alhamdulillah, ya bulan bulan ini kami sudah bimbing 2 mahasiswa yang menggunakan HPE dengan tekanan variasi adalah 200 MPa, 400 dan 600 MPa, kurang lebih dengan 6.000 bar. Hasilnya yaitu
semakin tinggi tekanan yang diberikan pada HPE memberikan yield yang jauh lebih tinggi. Bisa dibayangkan adik-adik sekalian, kemarinnya saya mengekstraksi ikan, kalau 1 ton ikan hanya kami bisa mendapatkan sekitar 50 kilogram. Ya, 1 ton ikan hanya mendapatkan 5%. Tetapi begitu dicoba dengan menggunakan HPE, itu bisa menghasilkan 2 kali lipat lebih, yaitu sekitar 12%. Artinya, metode HPE ini sangat membantu di dunia industri, yakni bisa meningkatkan yield-nya, bisa menekan cost bahan baku. Di samping itu, bisa mempersingkat waktu ekstraksi. Karena metode HPE ini hanya menggunakan 15 menit. Ya, berbeda dengan metode maserasi. Ya, maserasi 3 kali 24 jam. Metode perkolasi bisa sampai 4 jam. Sokletasi bisa 2 kali 4 jam. Ya, metode-metode yang lain semua lama, tapi metode ini adalah sangat cepat, kemudian tidak menggunakan pemanasan, terus mikrobanya semua tidak ada yang bisa hidup, berkembang. Ya, jadi bisa diistilahkan dia berfungsi sebagai preservatif, ya sekaligus sebagai eh, pengawet. Ya, ekstraksinya sangat efisien. Ya, diharapkan semoga nanti ya kalau ada waktu saya juga mungkin bisa membawa peralatan ini dan bisa ditiru dan tidak terlalu mahal ya ketimbang kita harus beli ya kurang lebih harus menyiapkan uang paling kurang ya 1 miliar lebih ya untuk skala kecil. Tetapi apa yang kami desain itu hanya bermodalkan ya puluhan juta sudah bisa tercapai apa yang kita inginkan. Slide. Nah, metode ekstraksi yang lain selain dengan HPE, seperti apa yang dilakukan oleh Dexa, ya, ini adalah contoh ya yang saat ini tolong dikembalikan tadi ya videonya. Ya, ini salah satu mesin yang baru datang Bu, kami rakit ya, bisa dijalankan. Ya, ini adalah mesin untuk mendapatkan minyak atsiri tidak menggunakan destilasi tetapi langsung dengan menggunakan pemerasan. Jadi tidak ada lagi menggunakan pelarut ya. Jadi Kekurangannya jadi lebih lebih murni ya Pak Mansur ya. ya iya Bu. Jadi Gitu. kalau Hmm. jahe langsung diiris-iris saja Bu, langsung masuk di Langsung sini. masuk ya. Ini Ya, desain sendiri ya. atau factory, Pak? Iya, ini sudah ada faktorinya di Cina Bu. Ya, sisa kami Baik, baik. datangkan Bu, dicoba, Ya, siap. tetapi akan kami kembangkan. Ini kita lihat, ini langsung menetes Bu, hanya hitungan berapa second gitu, udah bisa keluar langsung menggunakan 600 bar. Jadi kalau merica Bu, kita masukkan di sini, mungkin ambil katambat itu ditotolkan pada makanan kita, mungkin kita tidak bisa konsumsi. Saking kentalnya dan Iya, betul. benar-benar rasa mericanya itu sangat luar biasa. Ya, saya coba dengan jahe, hanya menggunakan 1 tetes, 10 orang nggak sanggup konsumsi, Bu. Begitu pekatnya, ya, Pekatnya, iya. ya pekat sekali. Dan terutama Bu, tidak mengalami kerusakan. Ya, karena bagaimanapun juga, kalau dengan pemanasan, pasti ada mengalami suatu perubahan struktur, ya. Kalau menggunakan destilasi uap ya. Mungkin inilah metode di antara yang ada di pabrik kami, inilah yang paling original ya. Istilahnya
eh, virgin, benar ya. Terasa tidak ada sama sekali perubahannya. Serai kita masukkan, aroma serainya seperti segar, jahe, pala, merica, terus kemarin jahe merah yang diekstraksi mahasiswa sangat luar biasa, Bu. Sampai kita sudah cuci ini saringannya, itu pun masih memberi rasa yang sangat luar biasa dibanding dengan rimpangnya langsung gitu, yang diproses dengan pemanasan. Oke, slide selanjutnya. Terus ada ekstraksi CO2 superkritis. Ya, kalau ini kami bisa buatkan, Bu, ya. Sangat sederhana, hanya menggunakan satu pipa misalnya, kemudian ibu beli pompa, ada Ya. siap CO2 dan lain sebagainya. Ini sudah kita bisa buat. Ya, apa Nah, siap-siap, kelebihan? Pak. Ya, metode ekstraksi ini sangat efisien, Bu, ya, karena hanya menggunakan CO2 dan CO2 ini bisa dipakai berkali-kali karena prinsipnya adalah CO2 ditekan dengan mesin dengan bar tertentu, setelah itu melewati pada celah yang sempit yang ada bahan material yang kita ekstraksi, terus terbawa karena pemanasan, CO2 menguap, kemudian melewati, ya ini kita lihat ada di tangki itu, jadi ada satu panas, kemudian ada satu kondisi tertentu yang didinginkan supaya CO2 itu kembali menjadi gas kembali. Nah, beberapa di kampus itu sebetulnya tidak inovasi sehingga sering CO2-nya kehabisan. Padahal CO2 ini sebetulnya bisa dipakai berkali-kali selama tidak ada kebocoran. Menurut hemat saya, satu kali kita proses maksimal 5% yang bisa hilang selama tidak ada kebocoran dalam pipa atau pelaksananya bagus. Ya, mungkin kayak di Deksa kemarin saya tanya, setiap 2 kali itu dia gunakan lagi CO2. Padahal eh, kami lakukan itu tidak perlu. Cukup satu kali membeli CO2 itu dapat dipakai mengekstrak apa saja. Ya, hanya saja memang kalau bahan yang berbeda, mau tidak mau pasti memberi kontaminasi, Bu. Ya, jadi kalau misalnya mau ekstraksi jahe, jahe terus. Ya mau ekstraksi ketumbar, ketumbar terus. Jangan ketumbar dicampur dengan jahe atau sebaliknya. Misalnya daun salam, ya daun pandan yang kita mau ekstrak dan lain sebagainya dicampur. Itu nanti memberi kontaminasi karena bagaimanapun CO2 ini menyerap bahan-bahan yang beraromatik, ya, sehingga menjadi terkontaminasi. Nah, apa kelebihan metode ekstraksi CO2 ini? Tentunya satu adalah kualitas produknya yang dihasilkan itu sangat tinggi. Ya, namun kekurangannya itu tadi kita tidak boleh campur-campur. Ya, kalau sekali serai, serai, sekali jahe, jahe, sekali merica, merica. Kemudian kelebihannya yaitu tidak menggunakan pelarut. Ya, pelarut kimia. Jadi kita hanya menggunakan CO2 dan CO2 itu bisa ditampung kembali selama kita buatkan proses pendinginan. Atau kalau tidak ada pendinginan cukup beli es batu. Ya, es batu dimasukkan dalam kondensor, insya Allah akan semua CO2 itu akan kembali menjadi fase gas yang bisa digunakan kembali dengan kriteria adalah bahan yang sama. Terus kelebihan lainnya yaitu sangat aman. Kontrolnya kita bisa atur dan cepat prosesnya. Ya, terutama yang mengandung minyak atsiri hanya hitungan menit kita sudah bisa dapatkan. Ya, tetapi yang lebih cepat tadi yang tadi, Bu, yang video yang sudah saya sampaikan. Kalau ini masih perlu Ya, proses karena harus mengambil ya kembali CO2 ya. pada Mhm. ya bencananya dan dipisahkan Betul. dengan CO2-nya. Oke. Jadi slide tentunya adik-adik sekalian bahwa
metode ekstraksi yang saya sampaikan tadi, HPE, kemudian superkritikal CO2, destilasi, ya tergantung mana yang kita harus pilih. Ya, kalau misalnya di kampung, ya saya ada karyawan kami dulu cuma membantu beberapa bulan, setelah itu pura-pura dia keluar. Ya, alasan mau kerja nikel. Rupanya di kampungnya dia bikin penyulingan, tapi saya merasa berhasil gitu ya, karena mereka keluar dari kami, setelah itu dikembangkan minyak nilam. Ya, kenapa dia bisa? Karena dia melihat, dia sudah bisa membaca, rupanya ternyata prosesnya seperti ini. Akhirnya bisa mendatangkan pundi-pundi ekonomi yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Waktu kami telepon, udah berapa bisa didapatkan? Alhamdulillah, Kak, sudah bisa kami berangkatkan umroh, ya, orang tua kami, keluarga-keluarga kami hanya dengan belajar dari kita berapa bulan, ya sudah bisa menjual minyak nilam ya di Sulawesi Tenggara. Hanya karena Hmm, melihat ya prosesnya ya, proses, iya. iya proses. Jadi kita sangat harapkan adik-adik sekalian dengan memahami metode dan lain sebagainya. Saya sebetulnya kepingin sekali membawa peralatan kecil sederhana ya sebagai pilotnya, terus adik-adik nanti bisa kembangkan nantinya di kemudian hari ketika ada minat untuk mengerjakan minyak atsiri. Dan ini peluangnya sangat tinggi sekali ya, karena jangankan coklat, kita dibodoh-bodohi sebenarnya, diperbudak. Coklat kita kirim keluar. Padahal di dalam biji coklat itu mengandung suatu minyak ya yang sangat bermanfaat untuk pengobatan jantung. Di Amerika nilainya ini lebih mahal dibanding coklatnya. Setelah itu kita dikembalikan coklatnya. Minyaknya dipakai untuk membuat soft gel yang diklaim untuk perbaikan jantung maupun pengobatan stroke gitu. Selain, nah tentunya adik-adik sekalian, eh, kita harus memahami bahwa langkah-langkah untuk mengekstraksi suatu minyak atsiri, yaitu tentunya harus kita persiapan bahan ya. Persiapan